Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Kendong ingkang kawula hormati, ingkang kawula hormati malih dumateng Yai Salamun Ini Sepo Penget Yayasan Keraton Jipang. Lanugi selamat datang. Iki kita kedatangan presiden ini. Presiden Bangladesh. Tapi saya ini gini, presiden yang tidak pernah korupsi. Yang tidak akan ditangkap KPK nih, tapi jero ilmu. Kali Mbak Minto, beliau nyanyi sesepuh ini sepuh Pakar Nusa di les bumi loh. Les bumi niku bumi ini mau dilesi. Apa malih anu niku? Kanan kiri ini. Beliau dari Telata yang tidak pernah gelap gitu. Telata Padangan beliaunya nih. Jauh niku, dari Jawa Timur sana kok, ini Jawa Tengah. Jauh nih. Sederek penget, sederek pemerhati budaya, sederek PBI, LSI, ingkang kawula hormati. Tujuan Makampal menika niku artinya kita jagong budaya. Jagong budaya niku intisarinya memang bahas masalah sejarah. Bahas masalah sejarah niku, kalau sejarah niku ditulis oleh Belanda, saya kira tidak fair ya, dia bukan orang kita. Tapi walaupun begitu, itu karena banyak sejarah atau pada masa itu adalah masa penjajahan. Ya artinya mungkin ada yang baik dan ada yang tidak. Nah makanya banyak rujukan-rujukan sejarah itu kita ambil dari Belanda itu di legend, ya. Nah harapan dari pertemuan ini tidak hanya kita mungkin nanti menduga sejarah, tetapi kemungkinan di antara kita ini masih mungkin malu-malu untuk menyampaikan sejarah yang kita miliki. Mungkin punya catatan sejarah atau manuskrip atau pitutur. Itu nanti Yayasan Keraton Jipang itu adalah wadah untuk mengolah sejarah dan budaya termasuk pariwisata. Jadi yang kita ampuh itu tidak saja yang dekat ya, jadi artinya Kerajaan Jipang. Kerajaan Jipang itu dari Pracasti Maribong, zamannya Singosari itu sudah ditulis ya. Daerah kita ini, daerah Jipang itu ya. Ya dulu udah ada provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur udah ada, Blora udah ada, Bojonegoro juga tidak ada.
dulu ya Jipang, ya Jipang yang masih muda itu di desa Jipang itu, jadi artinya di mana rajanya adalah Mbah Penangsang, ya. Walaupun beliaunya itu adalah Raja Demak yang kelima, tetapi penampakannya ini tidak seperti raja, ya. Karena beliau itu memang ya alim ulama, jadi penyebar agama Islam. Dan Jipang pada waktu zaman Majapahit itu adanya adalah di desa Ngelo itu, di Jipang Ngelu itu. Ya dulu ratunya itu adalah Ratu Ayu Retnokumolo. Jadi anaknya Brawijaya itu jumlahnya 117, yang nomor 14 itu adalah Ratu Ayu Retnokumolo. Ketika beliaunya besar itu beliaunya dikasih tanah perdikan di daerah desa Ngelo itu. Dan desa Ngelo ditarik agak ke sedikit itu memang pusatnya Mbah Samin, ya. Dan setelah kami teliti, tapi penelitian saya itu tidak ke arah Abloro yang dekat itu. Jadi saya meneliti itu memang ya seperti apa ya, di ojok-ojoknya itu loh. Karena saya punya anak itu kebetulan sudah selesai S2, yang perempuan itu membuat judul Samin juga gitu loh. Ya tanpa saya komando, tanpa apa itu membuat judul Samin. Kemudian anak saya yang laki-laki itu, adiknya 4 tahun 5 tahun kemudian dia juga S2 mengambil judul juga Samin lagi gitu. Akhirnya saya intent gambar Jokardi itu, akhirnya ya kayak keluarga sendiri gitu, karena intent ketemu itu. Kalau saya bilang Mbak nopo jenengan iku soreng-soreng atau prajurit Jipang, dia bilang boten. Tapi kalau saya tunjukkan manuskripnya, amalan-amalan dan ajaran yang dipakai soreng-soreng Jipang itu, atau dipakai oleh Mbak Mudut atau dipakai Mbak Kudus, manuskrip itu adalah uger-uger ya, seperti yang itu ya, uger-uger itu ya. Jadi beliau mengatakan iya, ini memang ajaran kami gitu. Jadi ajaran-ajaran yang ditulis di situ itu adalah bagian dari ajaran Samin gitu. Jadi artinya analisis kami bahwa soreng itu atau Samin itu ada korelasinya satu ajaran. Jadi ajarannya adalah ajaran Mbah Ngudung, kemudian diturunkan oleh Mbah Kudus, kemudian itu diajarkan ke prajurit itu ya. Jadi saya akhirnya berpikir agak panjang sedikit aja. Kita tahu Majapahit itu pasukannya itu se Asia Tenggara lah, wilayah kekuasaannya itu. Artinya kan kuat gitu. Jadi apa nih, prajurit Majapahit itu kan. Tetapi serangan dari Mbah Ngudung sebagai senopati dan serangan dari Mbah Kudus itu bisa meluluh lantakkan Majapahit. Ketika Majapahit itu luluh lantak, kemudian Demak berdiri. Ketika Demak berdiri, sikar Islam itu seperti diorganisasi gitu. Jadi wali-wali itu terorganisir ini ketika kerajaan Demak itu muncul gitu ya. Jadi kita bicara masalah Islam, bicara masalah wali. Jadi
wali yang memang menurut analisis kami yang berjasa kepada Islam di Indonesia itu adalah Mbah Ngudung dan Mbah Kudus. Ya, seandainya penyerangan ke Mojopahit itu kalah, saya yakin Indonesia ini masih agama Hindu-Buddha, karena organisasi itu bisa berjalan kalau ada backup dari negara. Ya, negara zaman dulu adalah kerajaan. Ya, jadi artinya, tetapi cerita masalah Jipang, cerita tentang masalah Mbah Ngudung, Mbah Kudus, cerita masalah Buyut Arya Penangsang, ini sangat minim sekali gitu loh. Bahkan di cerita-cerita yang lain itu Mbah Buyut kami, Mbah Arya Penangsang itu malah dituliskan sebagai pemberontak itu, suka marah, suka jahili, bahkan Mbah Kudus itu digambarkan tukang selingkuh. Jadi konteks berpikir kami itu riskan lah gitu ya, riskan lah gitu ya. Jadi akhirnya kami sekeluarga ini yang boleh dikatakan adalah penerus Mbah Penangsang itu bertekad ya, jadi membawa nama baik dari leluhur kami. Makanya di tahun 2016 Yayasan Keraton Jipang itu ya kita munculkan ya, dan itu ya luar biasa lah. Jadi hambatan, tantangan, rintangan, gangguan itu APHG itu muncul itu. Bahkan waktu dulu yang terkenal adalah Facebook gitu ya. Bahkan komen-komen di Facebook itu ada yang berani mau membunuh saya itu ya, atau membunuh Kanjeng Barik ya, karena beliaunya itu yang kita sesepuhkan sebagai raja di grup Raja Sultan ya. Bahkan Yayasan Keraton Jipang ini karena mengangkat budaya, tahun 2015 itu tidak tahu, mungkin ada delik sandi atau apa itu, atau intel apa itu, mengundang kami sebagai ketua yayasan di Jakarta ketika beliau itu menjadi presiden pertama kali di tahun 2015. Kami diundang untuk mengikuti upacara bendera. Jadi mulai tahun 2015, 16, 17 sampai COVID itu diundang. Ya, jadi itu cukup membuktikan bahwa eksistensi Keraton Jipang itu ada, dan bahkan kami pernah mengusulkan supaya pada waktu hari upacara kemerdekaan itu pakaiannya adalah pakaian adat. Jadi ketika kami diundang itu ya seperti cung gitu ya. Jadi artinya saya diundang terus saya pakai pakaian adat kayak Pak Luhur gitu ya, pakaian saya sendirian ya, yang lain itu jajasan semua itu ya. Saya tidak pakai jas, tidak pakai mobil jazz. Jadi artinya ya pakai itu ya. Tapi setelah kita ketemu, kita sampaikan itu, sampai sekarang dipakai itu oleh Pak Jokowi. Ya, bahkan kita sampaikan di dalam acara Ramatama itu bahwa kemerdekaan itu adalah ditunjang oleh beberapa kerajaan. Ya, saya berpikir heran pada waktu itu kenapa kerajaan itu mau bergabung gitu loh. Padahal kalau kerajaan tidak mau bergabung, artinya ya NKRI ini tidak ada. Ya, jadi ada kepasrahan bagi raja-raja pada waktu itu untuk bergabung di NKRI. Jadi NKRI luas ini karena memang kesediaan dari para raja-raja yang menjabat pada waktu itu, termasuk Aceh, itu bahkan menyumbang pesawat itu, bahkan menyumbang hartanya itu wujudnya emas atau apa itu, ya. Bahkan raja yang Jogja itu yang memang panutannya banyak,
itu juga menerima ketika NKRI itu menjadi negara di grup demokrasi dan kerajaan, ya. Jadi makanya luas wilayahnya itu luas karena memang dari kerajaan-kerajaan itu menerima ketika diajak di merdeka, ya. Jadi ini adalah sekilas dari sejarah ketika kita merdeka itu dukungan dari raja-raja itu. Ya, setelah itu menyatu, baru kita ya ada gangguan lah itu ya. Jadi mulai adanya dompleng lagi Belanda yang mau masuk di kita mulai tahun 45 sampai dengan 49. Ya, sampai 66 itu juga masih banyak juga hal-hal yang merecoki, ya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT karena saya dibesarkan, dilahirkan di tanah Indonesia, gitu ya. Seandainya saya dilahirkan di Afrika, ya mungkin badan saya itu ya sudah hitam, ya itu ya, terus perang terus. Seandainya saya dilahirkan di Arab, perang terus, itu mungkin ya umur saya tidak panjang. Tapi karena saya dilahirkan di Indonesia yang iklimnya itu adalah hanya 2 iklim saja, dilalui garis khatulistiwa, kemudian sumber daya alamnya itu banyak sekali, termasuk sekarang ini mulai dibangkitkan ini sumber daya manusianya, ya. Jadi artinya kalau kita kelola dengan baik, dengan budayanya, dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, alhamdulillah insya Allah NKRI ini juga akan menjadi negara yang kaya raya, Gemaripal Jinawi ini, dan termasuk diawali dari bumi kerajaan Jepang ini dan bumi Kentong ini, ya. Kita nanti menuju akan menjadi ekonomi kreatif yang baik, ya. Nah, terima kasih sekali atas kerawuan dari panjenengan, dan mungkin suguhan ini adalah ini ya sederhana, ini budaya itu ya, ada telo, ya ada kopi, ya. Nanti mungkin tidak terlalu malam, kita wujudkan nanti mungkin makan-makan ya, ini disediakan oleh mak-mak pengen itu nanti makan. Jadi mungkin jangan pulang dulu sebelum makan, atau kalau mau pulang ya makan dulu di belakang ini ya, seperti rasa syukur ya, dan mengawali dari tahun 2025 dengan presiden yang baru, dengan kementerian yang baru juga. Ini ada Kementerian Budaya.